Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Malam ini ada cerita pengalaman Sunarto melanjutkan kisah Daryati, kuntilanak bunting yang menghuni kampungnya. Sunarto yang sudah dewasa mencoba mengungkap misteri kematian Daryati, sang kuntilanak bunting yang meninggalnya karena terbakar dan tercebur ke sumur. Yang belum menyimak cerita sebelumnya bisa klik link yang ada di deskripsi cerita. Oke, kita langsung menuju ke cerita selanjutnya. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata. Ceritanya mulai dari sini. Waktu itu saya sudah masuk usia remaja. Semenjak itu saya pun mendapatkan jatah ronda pada malam minggu. Ya mungkin dikarenakan anak sekolah, jadi esok harinya tidak terganggu ketika bersekolah. Kebetulan untuk remaja, orang yang bertugas ronda itu agak banyak, sekitar berenam dengan 2 orang dewasa untuk membimbing. Ini mungkin setelah tugas ronda kami yang kesekian kalinya. Sore hari setelah main bola, saya, Yopi, Robi, Tony, Malik, dan Eman berbincang untuk tugas ronda nanti malam. Yup, lu kan paling jauh tuh ke pos rondanya. Tar berangkat ronda, lu ke Robi dulu ya. Terus Malik, setelah itu ke gua, Tony, dan Eman. Karena kebetulan rumah saya, Tony, dan Eman berjajar. Selepas Isya, datanglah Yopi, Robi, dan Malik memanggil-manggil kami. Karena sudah siap, kami pun lekas menghampiri. Di sini ada yang lucu. Malik memang anak yang paling kocak, tapi juga sompral dalam berucap. Mau ronda, pakaiannya sudah seperti mau naik gunung. Katanya sih biar nggak masuk angin. Tapi ya sudahlah, kami sudah terbiasa dengan kelakuannya, yang malah kadang menjadi penghibur. Sesampainya kami di pos kampling tengah kampung, di sana sudah ada Pak Jajang dan Pak Nana. Weh, semangat-semangat nih anak muda, ucap Mang Jajang menyambut kami di pos ronda. Ya jelas, selama ini baru menginjak remaja, kami diperbolehkan keluar malam. Entah apa maksudnya. Sekitar pukul 11 malam, kami diarahkan untuk mengontrol bagian desa. Siapa tahu ada hal yang tidak diinginkan yang terjadi. Nah, tiba-tiba Malik nyetuk. Kalau dipikir, ngapain kita muter-muter kampung? Kayaknya orang juga mikir 100 kali kalau mau nyolong ke kampung kita, ucap Malik. Iya juga ya Lik, selama ini aman-aman aja, ucap saya membalas Malik. Kemudian Tony dan Eman tiba-tiba mengusulkan sesuatu. Nah, mending kita main Sega aja yuk di kampung sebelah. Waktu itu memang Sega menjadi mainan paling mengasihkan. Jadi Sega itu semacam PS lah ya zaman dulu. Karena hawa menjenuhkan, kami pun sepakat untuk keluar kampung saja dan main Sega di kampung sebelah. Akses kami keluar kampung melewati jalur Barat Gapura. Dari awal meninggalkan pemukiman, saya merasa ada yang janggal. Ketika memasuki kebun pohon kapuk, hawa dingin terasa aneh, seperti membuat tulang agak ngilu dalam gelapnya malam. Karena kami hanya berbekal senter, kami pun sedikit mempercepat langkah dikarenakan tidak nyamanan suasana. Aduh, ampun. Bisa-bisanya kampung kita beda sama kampung yang lain. Jauh kemana-mana, celotok Malik. Udah, yuk kita main aja. Ntar kelamaan dicariin sama Mang Jajang lagi, ucapku. 2 jam sudah kami bermain Sega. Kami pun melihat jam di dinding yang menunjukkan angka 12:30 malam. Waduh, ayo kita pulang. Sepanjang berjalan pulang, kami membicarakan soal keseruan tadi ketika bermain sambil ketawa-ketawa. Dan sesampainya kami di Gapura selamat datang di kampung kami, serentak kami semua terdiam.
Di samping gapura ada sebuah pabrik penggilingan padi milik salah satu juragan kampung kami. Serentak kami pun membisu sepanjang perjalanan. Sesampainya di kebun kapuk, tiba-tiba terdengar suara ciak-ciak anak ayam. Malik kemudian berkata, bentar-bentar, gua pengen pipis nih. Alah, ntar aja Lik, tanggung di kampung aja lah. Lu kan tahu ini tempatnya siapa, ucapku mengingatkan. Waduh, bisa bocor nih, bahaya ntar. Bentar ya. Malik pun bergegas ke balik pohon kapuk yang besar. Di sana dia pipis. Ketika dia pipis, dia seperti mendengar suara perempuan menangis. Sayup-sayup matanya mulai mencari. Ternyata di bawah pohon yang dia kencingi telah berjongkok wanita bergaun putih sedang menangis pelan. Malik pun langsung berlari ke arah kami. Kenapa, Lik? Waduh, ada Daryati, ucap Malik dengan tergesa. Hah? Daryati? Jawab kami kaget. Kami pun sontak mengamati pohon kapuk itu. Ternyata di atas pohon kapuk itu telah terduduk Daryati yang sedang mengelus-elus perut buncitnya sembari tertawa melengking. Semua kocar-kacir berlarian ke arah pemukiman. Sesampainya di pos kampling, Mang Jajang dan Nana bertanya, kenapa pada lari? Waduh Mang, ada Daryati. Emangnya habis pada dari mana sih? Habis dari kampung sebelah Mang, main sega. Disuruh ronda malah keluar kampung. Ya udah, kalian tak antar pulang aja, istirahat semuanya. Besok paginya kami mendengar kalau Malik sakit. Buah zakarnya membesar. Kami pun langsung menuju rumah Malik dan melihat kondisi dia. Di rumah Malik ternyata sudah ada Mbah Winta. Dia merupakan salah satu tetua kampung kami. Dengan detail kami menceritakan kejadian semalam. Di situ Mbah Winta langsung terdiam dan seakan mengerti dengan menganggukkan kepalanya. Daryati ya, ucap Mbah Winta. Selepas maghrib, Mbah Winta pun menuju kebun kapuk. Dia masuk ke sana seorang diri ke dalam kebun kapuk. Di sana ada sebuah gubuk tua yang ambruk bekas terbakar. Dan ada juga sumur yang di dalamnya ada batu yang cukup besar. Lama di sana, tiba-tiba Mbah Winta keluar dan membawa air di kendi. Katanya air itu dari sumur. Dan kenapa Malik bisa seperti ini? Dikarenakan dia tidak pamit sebelum pipis di sana. Mbah Winta pun meminta kami agar selalu sopan dimanapun, karena bukan hanya yang terlihat, ada juga yang tidak terlihat. Kemudian diminumkan air yang dibawa oleh Mbah Winta, dan sebagian dibasuhkan ke kemaluannya. Ajaibnya, esok paginya Malik sudah sembuh dan langsung masuk sekolah lagi. Wah, kami senang dong melihat Malik yang sekarang udah sehat, karena awalnya kami hampir ketakutan. Menurut seorang mantri yang dibawa oleh kakek, kalau sakitnya Malik itu dikarenakan oleh penyakit hernia dan harus dioperasi. Untung saja Mbah Winta datang dan merasa ada hal yang janggal, sehingga Malik sehat kembali tanpa dioperasi. Pada suatu malam, saya memaksa ikut kakek untuk apel malam ke balai desa. Di sana kakek pun mengiyakan, dikarenakan kemungkinan hanya sekitar sampai jam 10 malam saja. Oh iya, semenjak bapakku meninggal, aku tinggal dan diurus oleh kakek nenek. Sesampainya di balai desa, ternyata di sana ada banyak permainan olahraga. Kucobalah satu persatu, sampai tak terasa waktu berjalan. Namun kakek belum juga selesai dengan pekerjaannya. Hingga sampailah pukul 11 malam, kakek pun terlihat berbenah. Setelah itu, ayo kita pulang. Sesampainya di gapura kampung, kakek menghentikan motor bebek 2 taknya. Astagfirullah. Kenapa kek? Kakek lupa, ini malam Jumat Kliwon. Mata kakek pun menuju pabrik gilingan padi di samping gapura kampung. Di sana terdengar mesin pabrik menyala dengan keadaan yang gelap gulita. Saya pun disuruh untuk menutup telinga. Kakekku pun menyempatkan mengintip ke jendela pabrik dan tidak lama kembali lagi, lalu mengajakku pulang. Sesampainya di rumah, kakek langsung bergegas keluar lagi dari rumah. Nenek pun bertanya, "Mau kemana lagi sih Pak?" Bapak mau ke rumah almarhum Juragan Bohari. Semenjak yang punya nggak ada, sering sekali bunyi sendiri mesin-mesinnya kalau anak cucunya atau Mbah Winta lupa menaruh sesajen.
Menurut kakek, pabrik beras itu semenjak pemiliknya meninggal, pada malam-malam tertentu mesinnya sering berbunyi sendiri, dikarenakan adanya sosok penunggu dua harimau hitam dan putih yang tidak terurus. Anak cucunya pun hanya sibuk soal pembagian harta. Malah terkadang sekilas sering ada warga yang melihat sosok Pak Bohari tengah malam berdiri di depan pabriknya. Keesokan harinya, anak pertama dari almarhum Juragan Bohari mendatangi rumah kakek yang menjadi lurah. Maksud kedatangan mereka selain untuk meminta maaf karena terkadang pabriknya sering mengganggu ketentraman warga, dia pun menanyakan perihal pembersihan. Pak Lurah, selain karena kami tidak bisa mengurusnya, sekarang itu pabrik penggilingan beras sudah banyak di mana-mana. Rasanya kami akan menutup juga pabriknya. Dan kakek menyarankan agar berkonsultasi dengan Mbah Winta. Diketahui dulu Mbah Winta lah yang sering mondar-mandir di tengah malam ke pabrik untuk memberi sesajen makhluk penunggunya. Langsung saja kakek mengajak Bang Roni untuk ke rumah Mbah Winta. "Kek, aku ikutlah," ucapku. Makin gede makin pengen tahu aja. Ya udah, ayo buruan. Sesampainya di sana, Bang Roni pun mengutarakan maksud untuk melakukan pembersihan di pabrik berasnya. Mbah Winta setelah sedikit lama melamun, kemudian berkata, "Ada satu cara yang mungkin bisa. Cuma, jujur saja, aku ragu," ucap Mbah Winta. "Mbah, sudah ada caranya. Bagaimana Mbah, kita coba saja. Ini sudah berlarut-larut, semoga saja bisa," ucap kakek. "Kita jebak dua sosok itu, biar bisa masuk ke dalam botol kaca. Tapi botol itu harus kuritualkan dulu sampai kliwon berikutnya." Singkat cerita, tibalah pada malam kliwon berikutnya. Mbah Winta mendatangi pabrik dan melakukan ritual. Kebetulan saya ikut di situ. Di sana ada saya, kakek, Mbah Winta, dan anak pertama dari Pak Bohari, yaitu Roni. Awalnya Mbah Winta melarang saya untuk ikut, tapi karena saya bersikeras, akhirnya Mbah Winta mengizinkan. "Anak seperti inilah yang kelak bakal menjadi penerus pengganti kita. Memang titisan Ki Buyut Lampe, keras kepala," ucap Mbah Winta kepada kakek. "Mundur Jang," tegur Mbah Winta kepadaku. "Cukup lihat, siapa tahu nanti kamu mau mempelajari." Mbah Winta pun mulai bersenandung. Itu semacam bahasa tembang Sunda. Entah tembangnya terasa memiliki aura mistis yang mulai terdengar. Juga beberapa mesin tiba-tiba menyala dan berbunyi. Kemudian tiba-tiba disertai adanya auman seperti harimau yang marah. Mbah Winta pun seperti bergoyang. Badannya memerah, sempat beberapa kali kehilangan keseimbangan. Kemudian muncullah dua sosok kucing besar. Yang satu hitam, satunya lagi putih, dan mereka terus-terusan mengaum. "Roni, Narto, cepat sentuh ikat pinggang Pak Lurah. Jangan lepaskan sampai saya menyuruhnya," perintah dari Mbah Winta. Sekilas kulihat ikat pinggang kakek mengeluarkan kilat cahaya kuning gading, membentuk payung yang dimiringkan ke arah dua sosok harimau yang berada tidak terlalu jauh dari Mbah Winta yang bersila. Satu sosok hitam mencoba meloncat ke arah kami, namun sosok itu selalu terpental, seolah kami terlindungi oleh cahaya kuning, pancaran kilat dari ikat pinggang kakek. Sedangkan satu sosok putih kulihat berhadapan dengan Mbah Winta. "Hei, jin bodoh, kalau kamu hebat, buktikan kamu bisa keluar dari botol yang kau genggam," teriak Mbah Winta. Si putih pun terlihat mengaum. "Dasar manusia lemah, akan kubunuh kau." Setelah itu, berubahlah sosok itu menjadi kepulan asap putih dan kemudian masuk ke dalam botol. Sambil bersenandung, Mbah Winta lalu menutup botol kaca itu menggunakan ibu jarinya. Kulihat Mbah Winta mulai mengeluarkan darah dari lubang hidungnya. Lalu dia kembali menantang si hitam. "Hei hitam, kembaranmu telah terperangkap di botol ini. Apa kamu tidak mau masuk untuk menyelamatkannya?" Sembari mengacungkan botol kaca yang dia pegang. Si hitam pun meraung. Dia terlihat marah, dan kemudian menjadi gumpalan asap hitam menyusul si putih yang sudah terlebih dulu masuk. Lalu ditutup kembali lubang botol itu dengan ibu jari kiri.
Tangan sebelah kanan Mbah Winta tiba-tiba mengangkat keris dan menghujamkannya ke ibu jarinya yang menutupi lubang botol. Terdengar bunyi tulang jari beradu dengan besi keris. Sontak ibu jari itu terputus dan memuncratkan darah segar. Mbah Winta memotong ibu jarinya sendiri sebagai penutup botol kaca tersebut. "Sudah selesai Pak Lurah," ucap Mbah Winta yang kondisinya melemas. Kami melepas genggaman dari ikat pinggang kakek. Kemudian terdengar bunyi seperti bunyi anak ayam. Ternyata itu Daryati yang bergelantung di salah satu ujung kayu penyangga atap. "Daryati, Kek?" ucapku takut. "Iya, Jang, tenang saja," jawab kakek sembari memelukku. Mbah Winta menyerahkan botol itu ke Bang Roni, anak dari Juragan Bohari, untuk membawanya besok ke Sendang Dawan mata air sebelah selatan kampung. Kenapa nggak Mbah Winta sekalian?" ucap Roni mempertanyakan. "Kalian kan yang meminta, kalian pula yang harus mengembalikan," tutur Mbah Winta. Kami pun bergegas keluar dari pabrik, tapi saya sempat menoleh ke arah Daryati yang tadi menggantung. Ternyata dia sudah tidak ada lagi. Lalu saya pun bertanya, "Mbah, tadi kok ada Daryati?" tanyaku. "Iya, dia datang untuk membantu Mbah," ucap Mbah Winta sembari membalut tangannya bekas luka dari putusan ibu jari. "Syukur ada dia, bahkan sudah sepuh, sudah kurang baik fisiknya. Cara ini juga Mbah dapat dari penerawangan di sumur tua Daryati," tuturnya. Wejangan dari Mbah Winta tidak selalu dengan ilmu dan kekuatan. Kadang kita bisa menang dengan taktik dan strategi, terlebih jika lawan kita memiliki ilmu di atas kita. Lanjut lagi, di kampung kami hanya ada sekolahan madrasyah untuk SD, sedangkan sekolah SMP dan SMA ada di kampung sebelah. Waktu itu kami pulang kesorean karena harus mengikuti latihan paskibra, dan selesai sekitar pukul 5 sore. Saya, Yopi, Tony, dan Malik berdiskusi. "Pulang lewat mana nih?" "Lewat utara aja, lebih cepat. Kita bisa sampai kampung pukul 6, ucap Yopi. "Hah? Lewat Batu Gede? Gila kali," ucapku yang tidak setuju. Bukan kenapa, karena di Batu Gede itu ada penunggunya, dikenal dengan nama Raweng. Sosok seperti genderuwo tapi berkepala kambing dengan telinga yang panjang. Sesampainya di pematang sawah, tiba-tiba gerimis agak besar turun. Kami juga melepas sepatu agar tidak kotor belepotan lumpur, serta menyempatkan berteduh di bawah daun-daunan pohon pisang. Selang 15 menit, kami memutuskan untuk lanjut jalan, karena belum lewat Batu Gede sudah jam 5 lebih 40 menit. Hingga akhirnya, sesampainya di Batu Gede, seperti biasa, terlihat pemandangan saji-sajian di sana. Ada rokok cerutu beserta jajanan pasar. "Wah, tumben bener nih, enak-enak," celetuk Malik. Dan lebih parahnya lagi, dia ambil dan memakan kue saji-sajian itu. "Lah Lik, gila kamu," ucap Yopi. "Tenang aja, kata bapakku itu yang dimakan hanya saripati makanannya. Kalau makanannya ya makanan manusia," hehe, ucap Malik. Kami cuma bisa menggelengkan kepala dengan kelakuan Malik. Benar saja, tidak selang beberapa lama tercium bau kemenyan yang dibakar. "Lah, ini bau kemenyan. Siapa yang bakar kemenyan hujan-hujan?" Kami pun meneliti sekitar. Ketika kami lihat di atas Batu Gede, muncul kepulan asap hitam yang keluar, dan terdengar suara yang mengembek dari atas batu itu. Sontak kami lari pontang-panting tidak peduli arah. Sawah padi pun kami terabas. Sampai akhirnya kami sampai di pemukiman warga dan kami bisa menarik nafas lega. Dan ternyata Malik tidak ada bersama kami. "Loh, Malik mana Malik?" Kami pun panik semua. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 lewat, kami tidak berani lagi kembali. Kami pun memutuskan untuk langsung ke rumah Mbah Winta. "Mbah, Mbah!" teriak kami memanggil Mbah Winta dari luar. Mbah Winta pun keluar. "Kenapa teriak-teriak?" ucap Mbah Winta yang keluar dengan tergesa. "Itu Mbah, Malik Mbah, ketinggalan di Batu Gede." "Loh, kenapa bisa tertinggal?" "Gak tahu Mbah, tadi ada suara embek,
Kami lari pontang-panting. Aduh, ayo kita ke sana, ucap Mbah Winta. Sesampainya di sana, aneh, ternyata tegalan sawah yang tadi kami terabas nampak tidak rusak, sedangkan pakaian kami saja sampai penuh dengan lumpur. Di samping batu gede, Mbah Winta kemudian bersila. Dia terlihat komat kamit. Sekitar 5 menit, dia bangun dan mengajak kami untuk pulang. Ayo pulang, Malik udah gak di sini. Lah terus Malik di mana, Mbah? Tanyaku. Nanti kamu ke rumah Malik, beritahu ibu dan bapaknya. Segera ke rumah saya, perintah Mbah Winta. Sesampainya di rumah Malik, kami pun menceritakan perihal kejadian tadi sore. Nampak ibu Malik menangis terseduh-seduh, dan kami menyampaikan perintah dari Mbah Winta agar segera ke rumahnya. Ibu dan bapak Malik segera menuju ke rumah Mbah Winta, sedangkan saya dan yang lain pulang dulu ke rumah masing-masing untuk membersihkan badan, makan, dan sholat. Di rumah saya pun bercerita kepada kakek. Kakek yang mendengarnya pun kaget dan bergegas mengajak saya ke rumah Mbah Winta. Maklumlah, kakek adalah lurah, jadi mendengar soal warganya pasti langsung gerak. Sesampainya di sana, terlihat Mbah Winta yang sedang menghisap rokok dalam-dalam, sedangkan ibu dan bapak Malik terlihat sedih kebingungan. Pak Lurah, ucap Mbah Winta. Iya Mbah, gimana Mbah? Malik apa sudah ditemukan? Belum Pak Lurah, cuma pas tadi saya meditasi di batu gede, Raweng terlihat kesal karena ketidaksopanan Malik. Tetapi Malik sudah tidak ada di situ lagi, tutur Mbah Winta. Hah? Dikemanakan Malik? Tanya panik kakek. Nanti jam 10 malam kita ke Sumur Daryati. Penerawangan saya dia di sana. Sumur, ucap kakekku. Ya, kita sama-sama ke sana nanti, pungkas Mbah Winta. Singkat cerita, tepat pukul 10 malam kami semua berjalan ke arah barat kampung. Sesampainya di kebun kapuk, tepatnya di gubuk rusak samping sumur tua, Mbah Winta lalu bersila. Entah apa yang diucapkannya, tapi sayup-sayup angin besar berhembus, membuat setiap bulu kuduk terasa meremang. Kemudian Mbah Winta bangun dan berteriak ke dalam sumur. Lek, Malik, Malik, kamu kesini Lek. Dar, lepas no, ibu bapaknya udah di sini, kasihan mereka. Hawa di sana memang berbeda kalau ingat kejadian itu. Lalu terdengar suara anak ayam ciak-ciak. Kemudian suara teriakan disertai tangis dari dalam sumur mulai terdengar nyaring. Bapak, Pak, tulungan Pak. Itu suara Malik. Lik, Malik, pegang tambang timba Lik. Kami membantu Mbah Winta untuk menarik tambang karena memang berat sekali. Sekian lama kami menariknya. Alhamdulillah di sana ada Malik. Untuk mengingatkan, sumur tua itu permukaannya tidak semuanya air, tapi ada batu besar yang di dalamnya, seperti di awal cerita. Setelah Malik keluar dari sumur, terdengar suara cekikikan dari Yati yang melengking. Ternyata dia sudah ada di atas pohon kapuk besar tepat di samping sumur. Kami pun bergegas pulang. Udah, ayo kita segera pulang, ucap Mbah Winta sembari membopong Malik yang masih lemas dan sedikit basah kuyup. Setelah ku pegang Malik, bukan basah air biasa, tapi lengket dan bau ketika ku cium. Bleh, bau anyir bangke. Sekitar 4 hari Malik sakit sawan. Setelah normal, dia pun kembali bersekolah. Di kelas, saya sempat bertanya bagaimana kabarnya dan perihal apa yang dialaminya. Lik, kamu gak apa-apa Lik? Tanyaku. Alhamdulillah, udah enakan tok. Kok bisa kamu gak ikut lari sih waktu itu? Bukannya gak mau ikut lari, tapi gak bisa. Sewaktu kita melihat kepulan asap, aku mencoba lari. Tapi kaki gak bisa digerakin. Pundakku terasa berat. Lama-lama muncul tangan besar dan berbulu merangkulku. Kemudian terdengar suara mengembek. Kamu akan jadi makananku karena kamu telah memakan makananku. Aku cuma menggigil gak bisa apa-apa.
Tiba-tiba dari arah depan muncul sosok perempuan dengan kulit hitam seperti gosong terbakar. Soalnya bau hangus gitu. Sembari berlenggak-lenggok mengeluarkan lidah panjang dan bersuara seperti ciak-ciak ayam. Kayak waktu kita ketemu Daryati tok. Dia berlenggak-lenggok seperti meminta untuk menyerahkanku. Kemudian aku dibanting sampai lemas tersungkur. Kulihat dua sosok itu saling serang dan saling terkam tok. Sampai akhirnya sosok berkepala kambing itu mundur dan menghilang. Kemudian sosok wanita hitam yang gosong itu berubah jadi Daryati. Dia merangkulku dan tiba-tiba gelap aja lah. Pingsan aku. Sampai aku sadar itu ada yang memanggil namaku dari atas. Sontak aku mendongak ke arah panggilan itu dan aku berteriak, "Bapak, tolong pak!" Gitulah. Dan suara Mbah Winta yang menyuruhku berpegangan pada tali. Ternyata tahu-tahu aku keluar dari dalam sumur. "Emangnya kamu gak merasakan apa-apa lagi, Lik?" tanyaku. Di dalam sumur itu bau banget. Bau daging kebakar bercampur bau amis bangkai. "Kalau kamu mau tahu sih, cobain aja sendiri, nyemplung aja ke sumur itu," kekehnya sembari tertawa. Di situ pun saya merasa lega. Malik yang tertawa lepas karena dia memang sudah sehat, kembali seperti biasa. Sabtu pagi, kami dikejutkan dengan berita adanya mayat yang mengapung di sendang mata air Dawan yang berada di perbatasan wetan kampung kami. Serentak kami yang niatnya akan berangkat sekolah jadi penasaran dan mengikuti para warga mengarah ke sendang. Setelah kami sampai di sana, mayat yang ditemukan itu ternyata adalah Heru. Heru adalah anak kedua dari Juragan Bohari, pemilik pabrik beras. Kondisi dari mayat itu, dia sudah mengambang berbalut tikar anyaman yang melilit kedua tangan sampai kakinya. Tubuhnya pun sudah membengkak. Ya, mungkin karena sudah terlalu lama dalam air. Ini akibatnya dengan orang yang sok tahu, makanya dimakan lilin samak. Kenapa dinamakan lilin samak? Karena wujudnya merupakan samak atau tikar dengan lilin di setiap ujungnya. Dia dipercaya sebagai hantu air penunggu sendang, bawahan dari Nyai Bagendit Sari, ucap Mbah Asdi. Mbah Asdi itu boleh dibilang kuncennya sendang. Di sana saya berpikir, apa ada hubungannya dengan botol yang tempo hari dari pabrik beras? Karena kejadian ini tidak terlalu lama dari perintah Mbah Winta untuk membuang botol ke sendang itu. Dan korbannya adalah anak kedua dari almarhum Juragan Bohari. Saya hanya bisa melamun dan sekilas melihat ke arah sendang. Saya melihat di sana seperti ada ular besar yang berenang dalam air, seperti memperhatikan kami. Jangan melamun tok, tegur Malik. Anu Lik, anu, apalagi ada yang meninggal, malah ngelamun. Udah, ayo kita berangkat sekolah, udah telat nih. Sepulangnya dari sekolah, aku bertanya kepada kakekku soal penemuan mayat tadi pagi. Gak tahu tok, masih diurus pihak yang berwajib, jawab kakek. Kek, dia mati bukan dibunuh manusia, tapi dibunuh penghuni sendang. Iya, kakek tahu. Melaporkan kepada pihak kepolisian hanya prosedur kewajiban kakek sebagai lurah. Kejadian meninggalnya Daryati saja belum ada hasil dari semenjak kamu bayi. Seperti biasanya, setiap ada kejadian janggal di kampung, Mbah Winta dan kakek pasti sering berdiskusi. Asdi memang sudah keterlaluan. Aku harus menegurnya sebelum dia semakin banyak memakan korban dari hasratnya terhadap ilmu kebatinan. Mbah Winta yakin sudah siap dengan kemungkinan Asdi akan marah dan semakin kejam. Iya Pak Lurah, kita ini sudah tua. Mumpung saya juga masih hidup, jangan sampai penyesalan dibawa sampai mati. Ya, semoga adik saya bisa sadar, ucap Mbah Winta. Kemudian Mbah Winta pun mendatangi rumah adiknya. Asdi. Sambil mengetuk pintu rumah Mbah Asdi, Mbah Winta memanggil nama adiknya. Ternyata yang bertamu kakakku tercinta yang sudah bertahun-tahun tidak mampir, padahal satu kampung. Sembari menyindir, Mbah Asdi mempersilahkan Mbah Winta untuk masuk. Mau minum apa? Gak usah Asdi, saya gak lama. Begini Asdi,
Kita itu sudah tua, sebentar lagi juga mati. Ya, setidaknya kita bisa mati dengan hati yang damai. Kamu mengerti ucapanku, Asdi?" Mendengar itu, raut muka Mbah Asdi terlihat menahan kemarahan. "Winta, kamu itu yang salah jalan. Keluarga kita memang ditugaskan menjadi abdi Nyai Bagendit. Dari hidup bahkan mati, semua akan dijamin oleh Nyai, Winta." "Astagfirullahaladzim, Asdi. Wah, hebat sekarang ya. Kamu sudah bisa menyebut kata itu. Siapa yang ajarin? Si lurah keparat itu. Kamu dan dia, kalau bukan kakak dan teman kecilku, sudah dari dulu kubinasakan." Pungkas Mbah Asdi dengan penuh rasa marah. "Sebaiknya kau cepat pergi, kalau kedatanganmu hanya untuk jadi musuh." Mbah Winta pun kemudian berpamitan. "Asdi, tolong kamu pikirkan baik-baik." Sembari meludah, Mbah Asdi berkata, "Kalau memang mau mati, biar ku kirim kalian ke neraka secepatnya." Setelah itu, kampung kami mengalami hari-hari penuh kelabu. Karena setiap habis maghrib, pasti selalu datang hujan besar diiringi dentuman petir yang keras. Bukan itu yang warga takuti, tetapi setelahnya, kentongan bambu silih berganti bersaut-sautan. "Entok bodas!" teriak para warga yang sedang menjaga malam. Entok bodas diyakini semacam teluh tingkat tinggi. Kenapa? Karena setiap atap rumah yang dihinggapi entok bodas, maka orang yang dituju oleh teluh itu akan disiksa dengan datangnya sakit yang aneh, sampai badannya kurus kering dan akhirnya meninggal. Kadang saya pikir mending Banaspati, dia menghantam langsung menghilangkan nyawa tanpa menyiksanya dulu dengan perlahan. Entok putih akan hinggap di atas atap rumah yang menjadi target. Salah satunya adalah rumah saya sendiri. Saat ini kakek sedang sakit setelah ada warga yang melihat entok itu hinggap di atas moncong genting rumah. Seringkali saya terjaga karena pasti setiap malam entok itu akan hinggap kembali sampai korbannya tutup usia. Malam itu sembari melamun di teras rumah, sayup-sayup ku dengar bunyi kepakan sayap. Semakin lama semakin kencang. Sontak aku berlari ke halaman dan mendongak ke atas genting rumah. Dan ternyata entok itu datang lagi. Aku berteriak dan membunyikan kentongan berulang-ulang. Sampai para warga pun datang untuk membantu. Tidak cuma warga, saya pun melihat Daryati yang sedang berdiri di atas pohon mangga depan rumah. Dia hanya menatap entok itu. Mbah Winta pun seringkali datang. Tapi kulihat fisik Mbah Winta berubah semenjak kemunculan entok putih yang berseliweran di kampung. Dia pun nampak kurus, sekurus badan yang hanya dilapisi kulit. Setelah Mbah Winta bersila merapalkan mantra, entok itu pergi jauh meninggalkan rumahku. Mbah Winta kemudian terjatuh dan memuntahkan darah. Bah, ucapku sembari mengangkat punggung Mbah Winta. "Jang, Mbah kewalahan setelah kakekmu ikut sakit. Setiap hari sendirian mengusir teluh-teluh itu. Besok kamu ke desa Cicahem. Ada teman Mbah yang bernama Mbah Tira. Sampaikan perihal kampung kita." Iya baik Mbah. Aku dan warga membopong Mbah Winta masuk ke dalam rumah dan membaringkan Mbah Winta di dalam rumahku, di samping kakekku yang sedang sakit. Kondisi mereka lemah, sangat lemah. Tidak tega aku setiap mengingat masa-masa itu. Terlebih setiap datang waktu maghrib, kakekku seringkali berteriak kesakitan. Saya hanya bisa meneteskan air mata di setiap hari menjelang malam. Dalam pikiran normalku, ingin ku datangi si Asdi sialan itu biar ku bacok kepalanya sampai hancur. Orang biadab yang tidak layak disebut manusia. Keesokan paginya, saya dan Malik menuju ke Cicahem guna mencari Mbah Tira. Sesampainya di Cicahem, kami bertanya kediaman Mbah Tira kepada salah satu warga yang kami jumpai. "Pak, mohon maaf, Bapak tahu kediamannya Mbah Tira?" tanyaku. "Oh, Abah Tira. Lurus saja, A. Nanti AA sampai di ujung ada sawah. Nah, dari situ AA bisa lihat ada rumah di tengah sawah. Itulah rumahnya Mbah Tira." "Oh, siap, makasih Pak."
Kami pun bergegas melanjutkan perjalanan. Sesampainya di ujung desa Cicahem, benar, memang ada sebuah rumah satu-satunya di pematang sawah. Lalu segera kami hampiri. "Assalamualaikum, Mbah." "Waalaikumsalam," balasnya. "Oh, Ujang, ada apa kesini?" "Oh iya, silakan masuk dulu." "Mbah, mohon maaf, kedatangan saya ke sini atas perintah Mbah Winta." Saya pun menceritakan tentang teluh yang terjadi di kampung kami. Sampai-sampai Mbah Winta sekarang dalam kondisi yang sangat kritis. "Entok bodas ya," sembari menghisap rokok lintingannya. "Tidak kusangka masih ada yang menggunakan teluh itu. Teluh yang sangat kejam, menyiksa korbannya sampai mati. Apalagi dengan jumlah banyak seperti katamu, Jang. Pasti orang ini bukan orang biasa," tuturnya. "Ya sudah, kalian pulang dulu. Saya akan persiapkan nanti. Nanti sore saya datang ke kampungmu. Rumah Pak Lurah kan?" tanya Mbah Tira. "Betul, Mbah. Kami tunggu kedatangan Mbah ya. Kalau bisa secepat mungkin," tuturku. Iya," jawab Mbah Tira yang hanya bengong sembari menghisap rokoknya. Hari pun mulai gelap, ditandai kakek yang merintih kesakitan setiap selepas maghrib. Nenek yang setiap hari mendengar rintihan sakit kakek selalu menangis sepanjang hari, sampai kulihat ada kelainan di mulutnya. Mulutnya membengkok seperti orang mulai terkena stroke. Seringkali ku ingatkan untuk beristighfar. "Udah, Nek, yang sabar, ini ujian. Kakek pasti sehat kembali," ucapku lirih. Tapi apalah daya hati, bahkan saya sendiri pun akan menangis di saat kakek merintih kesakitan. Mbah Winta pun masih terbaring lemah di dalam kamar sebelah. Sementara ini Mbah Winta berada di rumah kami, karena Mbah Winta hidup sebatang kara. Juga agar aku dan para warga tidak repot bolak-balik ke sana kemari untuk mengungsi. Ya Allah, apa yang akan terjadi malam ini dengan kondisi Mbah Winta yang sakit? Mbah Tira juga sampai malam begini belum datang. Sekitar pukul 10 malam, akhirnya Mbah Tira sampai juga ke rumahku. Dan saya mengajaknya masuk sembari mengecek keadaan kakek dan Mbah Winta. "Makhluk kejam seperti apa yang ada di balik semua ini? Sampai-sampai kau seperti ini, Winta?" ucap Mbah Tira. Dan lanjut ke kamar kakekku untuk melihatnya. Mbah Tira kemudian mengajakku untuk menjauh dari orang-orang. "Jang, maaf, kamu harus tahu. Maaf kalau omongan Abah bikin kamu sedih," ucap Mbah Tira yang membuat saya deg-degan. Emangnya kenapa, Mbah?" "Maaf sekali, mungkin kamu tidak bakal percaya. Kalau kakek kamu itu harusnya sudah lepas, cuma ada yang menahannya. Jadi sulit untuk keluar," ucap Abah Tira. "Maksudnya, Mbah?" "Begini, kamu kasihan sama kakekmu atau tidak?" "Ya kasihan lah, Mbah. Makanya manggil Mbah biar bisa cepat diselesaikan. Kakek dan Mbah Winta bisa lekas sembuh." "Khusus untuk kakekmu, besok pagi kita ritualkan pembersihan aura negatif. Kamu rebuskan daun kelor dan cari batok kelapa kuning. Setelah keningnya diusap daun kelor, kalau memang dia takdirnya sembuh, dia akan sembuh. Tapi kalau takdirnya harus lepas, dia akan lepas," tutur Mbah Tira. Sontak saya pun terkaget mendengarnya. Bagaimana bisa saya melakukan hal itu kepada orang yang paling saya sayang? Saya hanya melamun sepanjang malam. Sampai tak kuperdulikan warga yang ramai-ramai membunyikan kentongan. Tanda entok bodas itu datang. Ya Allah, berkecamuk semua dalam hati. Kalau dilakukan dan hasilnya buruk, seumur hidup pasti saya akan menyesal. Karena keputusannya ada di tanganku, menerima ritual pembersihan itu atau tidak. Kemudian kuputuskan untuk menghampiri ibuku dan kuceritakan soal pembersihan dengan resikonya. "Jang, ibu yakin kamu sudah dewasa. Hidup dan mati itu di tangan Allah. Maka dari itu,
kita harus ikhlas dengan takdir yang nanti akan terjadi. Jujur, ibu pun takut kehilangan kakek. Tapi ketika ibu mendengar setiap hari kakek teriak kesakitan, ibu lebih sedih, Jang. Kutatap wajah kakek dan nenekku sembari beristighfar. Ya Allah, berilah jalan terbaik untuk kakek, nenek, dan Mbah Winta. Keesokan paginya, kami pun melaksanakan pembersihan. Setelah daun kelor yang direbus dalam batok kelapa itu kubalurkan ke kening kakek, nampak raut wajah kakek mulai bisa tenang. Sampai selepas maghrib pun kakek sudah tidak menjerit kesakitan lagi. Ada rasa tenang di hati kami. Mbah Winta pun berangsur pulih. Namun tidak dengan kakek. Takdir berkata lain. Ketenangan kami berganti dengan tangisan. Selang 3 hari setelah ritual pembersihan itu, kakek meninggal. Dari awal sampai selesai penguburan, tak henti-hentinya saya menangis. Selepas pengajian, malam itu saya berjalan ke arah sumur Daryati. Di sana aku teriak-teriak seperti orang gila. Daryati! Daryati! Woi, keluar! Bisa-bisanya kau diam saja. Kau biarkan orang yang semasa hidup baik kepadamu. Apa ini balasan kau? Keluar kau! Aku bertolak pinggang dan melotot marah ke arah sumur. Hanya bau gosong yang tercium. Sosok itu sama sekali tidak muncul. Sampai Mbah Tira menyusulku. Jang, bukan begini caranya. Kalau kamu mau tahu, Daryati pun ikut bersedih. Dia menangis dalam sumurnya. Jangankan Daryati, Mbah Winta dan Abah pun kekuatannya masih jauh di bawah makhluk ganas itu. Seketika saya terkulai lemas sembari merenung. Astagfirullah, apa yang saya lakukan? Kehilangan orang yang disayang membuatku lupa diri, ya Allah. Ampuni hamba. Ayo Jang, kita kembali ke rumah. Kita buat strategi. Mendengar itu, sontak saya bersemangat kembali. Abah Tira, Mbah Winta, dan beberapa sesepuh kampung berdiskusi tertutup di rumahku. Menurut penuturan Mbah Tira, Bapak-bapak, saya di sini sebagai tamu yang diundang dalam perkara kampung ini. Jujur saja, ilmu batin lawan yang kita hadapi jauh melebihi di atas saya. Namun di sini, bapak-bapak jangan berkecil hati. Saya akan merencanakan sesuatu dengan Mbah Tira. Tapi berjalannya semua ini tergantung dukungan dan kekompakan bapak-bapak selaku tetua dan warga di sini. Bagaimana Pak caranya? Tanya salah satu sesepuh. Jadikan Asdi sebagai lurah. Mendengar itu, semua sesepuh terperangah. Gila, orang begitu malah mau dijadikan lurah. Bisa nambah korban? Ucap mereka tidak setuju. Begini bapak-bapak, saya hanya minta setelah dia diangkat jadi lurah, adakan acara meriah di rumahnya sampai malam Jumat besok. Selanjutnya tugas saya dan Winta yang selesaikan. Semoga rencana kita berhasil, tutur Mbah Tira. Semua warga pun mengangguk, karena kalau tidak mencoba, mau dengan cara apa lagi? Belum tentu lagi ada yang mau berhadapan dengan dukun Asdi yang terkenal tukang teluh. Keesokan paginya, semua warga mendatangi rumah Asdi. Sembari bertolak pinggang, Asdi menegurnya. Woi, ada apa kalian ramai-ramai kesini? Kalau tentang lurah yang mati, saya tidak tahu, kilahnya. Tidak Mbah Asdi, justru kami kesini untuk meminta kesediaan Bapak menjadi lurah yang baru. Karena kami yakin dengan Mbah Asdi menjadi lurah kampung ini akan aman dan lebih maju lagi, ucap salah satu sesepuh. Beberapa lama Asdi terlihat berpikir. Sembari menurunkan tangannya dan merubah raut dari marah menjadi senang, Asdi pun mempersilakan para sesepuh untuk masuk dan berbincang dalam rumahnya. Ya, sesuai dengan yang telah direncanakan, setiap hari sampai larut malam, di kediaman Mbah Asdi, warga selalu menggelar acara jaipongan. Sempat dia marah karena para warga lain yang meminta mengadakan acara malah tidak ikut minum minuman keras yang telah disediakan. Tapi dia tahan kembali, karena kegirangannya Asdi pun terlena.
Dia selalu mabuk sampai tertidur di sembarang tempat di sudut rumahnya. Sampailah di malam Jumat Kliwon, di rumahku, Mbah Winta dan Abah Tira bersiap-siap. "Mbah, Narto ikut ya Mbah," ucapku. "Mau apa Tok? Ini berbahaya. Biarkan Mbah saja dan Mbah Tira," tutur Mbah Winta. "Mbah, aku tidak bisa tenang kalau belum lihat Mbah Asdi mendapatkan balasannya. Tolong Mbah, aku ikut," paksaku. Sebentar Mbah Winta mempertimbangkan. "Ya sudah, tapi kamu pakai ikat pinggang peninggalan kakekmu," ucapnya. "Oh, baik Mbah." Setelah kupakai ikat pinggang, Abah Tira pun tersenyum. "Wah, kulit kijang ya, peninggalan yang bagus. Bagus itu Jang, buat bentengan dari hal goib. Ya sudah, ayo kita jalan. Bismillah." Di bagian tempat lain, di rumah Mbah Asdi. "Ada, pada kemana para warga Jok?" tanya Asdi kepada salah satu anak buahnya yang bernama Joko. Nggak tahu juragan. Tumben, sudah jam 9 belum ada yang datang. Biasanya dari habis Isya, warga berduyun-duyun datang," jawab Joko. "Jok, coba kamu cek ke pemukiman. Apakah ada acara lain? Masa lurah gak diajak? Mulai kurang ngajar warga ini," kesal Asdi. Baru saja Joko mau meninggalkan pelataran rumah, kami berpapasan. Wah, sudah sehat Winta? Pantas kau sehat. Ada teman seperguruan ternyata yang datang ke sini. Selamat datang Abah Tira di rumah saya, ucap Asdi. Asdi, sudah cukup Asdi. Memang kamu harus ditobatkan, ucap Mbah Winta. Joko, cepat hajar mereka, perintah Asdi. Saya pun dengan sigap langsung memukulkan tongkat rotan ke arah Joko. Joko yang marah segera berniat menyerangku. Sengaja ku bawa dia berlari mengejarku untuk menjauh, karena itu sudah direncanakan dari rumah. Sembari menghadapi Joko, sekali-kali kulihat mereka bertiga tengah bersila. Ada yang berbeda dari penampilan Mbah Asdi. Matanya menyipit merah, persis mata ular. Juga kulit muka yang berubah bersisik separuh di bagian kiri. Rapalan-rapalan apa yang mereka bacakan? Aku hanya melihat kilatan cahaya yang saling berterbangan dan meledak. Sampai aku lengah dan hampir saja wajahku terhantam bogem dari Joko. Tapi tiba-tiba tinjunya Joko tertahan beberapa senti sebelum menyentuh mukaku. Kulihat Daryati yang menahannya. Sosok kuntilanak buncit itu datang. Joko dicekik Daryati sampai terangkat, melayang kakinya beberapa jengkal, sampai mukanya memerah dan pingsan karena kesulitan nafas. Kutatap Daryati beberapa saat. Dia tersenyum, kemudian menundukkan wajah dan terisak tersendu. Sudahlah, ucapku dalam hati. Kembali ku hampiri Mbah Winta dan Abah Tira yang sedang melawan Mbah Asdi. Alhamdulillah, di sana kulihat Mbah Asdi yang terlihat kewalahan dan sudah banyak mengeluarkan darah. Terlihat dari pakaiannya yang kental memerah. Nyai, Nyai, teriak Asdi. Seketika terdengar suara desisan keras. Kemudian datanglah sosok ular besar. Sosok itu berubah, sebagian tubuh dari pinggang sampai kepala menjadi sosok wanita cantik berkebaya hijau. Nyai Baganditsari. Pantas saja dia mampu mengeluarkan teluk entok putih dengan jumlah yang banyak, ucap Abah Tira pelan. Saya terkejut melihat sosok yang baru kali ini saya lihat. Tiba-tiba pinggangku terasa panas dan semakin panas. Kulihat ikat pinggangku bercahaya terang. Lihat Winta, kulit kijang pun sampai mengeluarkan cahaya berlebih. Kita harus berhati-hati. Baik Mbah Tira. Mereka berdua pun menyiapkan kuda-kuda. Tapi sebelum melakukan serangan, Mbah Winta berucap, Tok, lepas saja ikat pinggangmu. Aura ini terlalu kuat. Bisa-bisa kamu kesakitan menahan panasnya. Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari ikat itu, tutur Mbah Winta. Tunggu, aku sudah tidak ada urusan dengan Asdi. Aku datang hanya menghormatinya sebagai abdiku, ucap Nyai Baganditsari. Apa maksud Nyai? Tanya Asdi kebingungan. Asdi, kamu telah dijebak
sampai lupa tidak memberikan sesembahan yang semestinya kau berikan kemarin malam. Aku tunggu kau setelah mati, Asdi, untuk menjadi budakku." Perlahan, sosok Daryati muncul dengan wujud hitam gosong yang dipenuhi borok dan luka menyeringai berjalan ke arah Asdi. "Nyai, tolong Nyai. Saya berjanji akan memberikan sesembahan yang lebih, Nyai," ucap Asdi. "Aku menginginkanmu, Asdi. Kutunggu kau di alamku," ucap Nyai Bagendit Sari yang kembali merubah penampilannya menjadi ular dan pergi meninggalkan Asdi yang sudah dalam keadaan dicekik Daryati. Daryati menjambak rambut Asdi sampai terangkat kulit kepalanya yang berurai darah segar. Mata Asdi kemudian dicongkal, dipaksa keluar oleh kuku-kuku hitam Daryati. Daryati menyeringai senang. Tidak sampai di situ. Teriakan Asdi ternyata tidak membuat Daryati berhenti. Kemaluan Asdi dicabik-cabik hingga darah bermuncratan kemana-mana. Asdi pun tewas seketika. Saya hanya beristighfar melihat pemandangan itu. Kulihat Mbah Winta meneteskan air mata. Dia menangis sambil berucap, "Asdi, Asdi." Mbah Tira hanya bisa merangkul Mbah Winta yang menyaksikan adiknya tewas dengan mengenaskan. Entah ada apa dengan hatiku. Ada rasa iba, juga puas melihat Asdi tewas mengenaskan. Daryati kembali ke sosok kuntilanak buntingnya dan tersenyum, lalu terbang melayang dengan suara tertawa yang melengking. Namun ada yang aneh. Kalau biasanya Daryati nampak selalu menundukkan kepala dan terisak sedih, tapi sekarang tertawa. Mendengar kematian ayahnya, Heri pun kembali ke kampung kami. Dia meminta maaf kepada semua warga dan berharap bapaknya bisa dimaafkan dan diperbolehkan dimakamkan di kampung ini. Akhirnya karena permintaan dari Mbah Winta, Asdi pun diterima, dikebumikan di kampung ini. Selesai pemakaman, Heri pun bercerita kepada Mbah Winta alasan dia pergi. "Selain bapak itu penganut ilmu sesat, dia juga orang biadab tak bermoral, Paman," ucap Heri. Mbah Winta hanya mengerutkan dahi. Pada dasarnya, dia tahu kelakuan adiknya Asdi semasa hidup. "Apa yang kamu maksud biadab tak bermoral, Her?" "Ketika aku dan bapak mengantarkan makanan untuk Daryati dulu, bapak menyuruhku pulang duluan. Tapi saya curiga. Akhirnya saya mengintip dari balik pohon kapuk. Kulihat bapak memandikan Daryati, tapi tidak cuma memandikan, Paman. Dia memainkan payudara dan kemaluan Daryati. Tidak berselang lama, bapak membawa Daryati masuk ke dalam gubuk. Segera ku dekati gubuk di sana dan ku dengar suara desahan biadab dari bapak dan Daryati yang sesekali berteriak pelan seperti kesakitan. Sampai akhirnya benar, tak lama dari kejadian itu Daryati hamil. Bahkan bapak pula lah yang mengirimkan teluh banaspati ke Daryati dengan tumbal wanita hamil," ucap Heri. Mbah Winta hanya tertegun mendengar cerita itu. "Pantas dia bisa melakukan teluh entok bodas begitu banyak. Asdi, Asdi, andai kau dengar teguranku dari dulu," elus dada Mbah Winta. Setelah kejadian tersebut, kampung kami kembali normal. Normal dari insiden-insiden bahaya. Kalau untuk kuntilanak Daryati sih sampai sekarang masih. Ya begitulah, kadang ngisengin orang yang lewat tengah malam, apalagi yang penakut, sudah menjadi sasaran empuk. Entahlah, setelah kejadian itu, kalau saya melihat kuntilanak Daryati berasa apes, saya pasti langsung kabur lari tunggang langgang. Kadang malah pipis di celana dan pingsan. Saya dulu berani mungkin karena ingin menyingkap misteri, sebab musabab balak di kampung saya. Sekarang saya hanya tinggal berdua dengan ibu, sedangkan nenek menyusul kakek dan bapak di tempat yang terbaik. Untuk jabatan lurah sekarang diambil oleh Pak Tatang, salah satu sesepuh di kampung kami. Demikian cerita tentang urban legend Daryati si kuntilanak bunting yang sampai sekarang masih eksis di desa kaki Gunung Ciremai. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam, selamat beristirahat,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.